Poin selanjutnya, kesadaran akan pertanggungjawaban akhir. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan harus selalu ingat bahwa akhirnya semua tindakan dan niat hati Bapak dan Ibu akan diuji oleh Allah. Ini harus menjadi pemicu untuk bertindak dengan integritas dan menjalankan kepemimpinan dengan penuh kesadaran akan pertanggungjawaban akhir. Salam. Selamat pagi Bapak-bapak dan juga para pimpinan perusahaan. Gimana apa kabarnya? Sehat-sehat selalu? Baik, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kiranya Engkaulah beserta dengan kami Tuhan, dalam pembacaan dan juga memberitahukan dan juga memberitakan firman-Mu ini Tuhan kepada Bapak-bapak dan juga Ibu para profesional dan juga para pimpinan perusahaan ini Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, dan turunkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan bersama kami Tuhan, supaya kami dapat memberitakan dan juga kami dapat menjelaskannya dengan baik, sehingga orang lain juga dapat memahaminya dengan baik. Tuhan Allah Bapa, doa ini kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, nats yang akan kita baca hari ini adalah diambil dari 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyinya. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang yang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Allah, berbahagialah orang yang mendengarnya dan juga memeliharanya. Amin. Setelah kita membaca firman Tuhan ini dari 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5, Bapak-bapak dan Ibu sebagai para pimpinan dan juga para profesional di dalam kehidupan sehari-hari, Bapak selalu bertemu dengan orang lain dan juga selalu memiliki bawahan bagaimana mereka perilakunya di dalam perusahaan Bapak dan Ibu. Dalam hal ini, apakah Bapak dan Ibu pernah menghakimi orang lain tanpa ada sebab sehingga merugikan orang lain? Apakah Bapak dan Ibu juga menghakimi orang lain tanpa adanya suatu data yang benar atau informasi yang benar kepada yang bersangkutan? Bapak dan Ibu, para personal dan juga para pimpinan, kita di 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5 ini diajari bagaimana kita melakukan suatu penghakiman kepada orang lain. Jadi di sini di Korintus 1 Korintus 4 ayat 5, yaitu kalau kita lihat jauh ke belakang, bagaimana 1 Korintus 4 ayat 5 ini ditulis, yaitu di sini memang ada konteks sejarah dan situasi di dalam gereja Korintus pada saat itu. Di sini di 1 Korintus ini adalah salah satu surat Paulus yang terdapat di dalam Perjanjian Baru.
Dan juga surat ini ditulis oleh Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, yaitu sebuah kota penting di Yunani pada abad pertama Masehi. Jadi ketika Paulus menulis ini, ketika itu ada sebuah pendirian gereja di Korintus. Lalu Rasul Paulus datang ke Korintus selama perjalanannya dalam misi penginjilan di wilayah Yunani. Dia mendirikan gereja di sana dan mengajar orang-orang baru Kristen tentang iman dan ajaran Kristen. Gereja ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang, baik budaya maupun sosial. Namun terjadi ada masalah di dalam gereja Korintus itu, di mana masalahnya adalah terjadi pertikaian atau masalah di internal, termasuk perselisihan, perpecahan, dan juga perselisihan doktrinal. Ada juga permasalahan seperti pengagungan tokoh-tokoh gereja tertentu dan juga persaingan antar pengajar-pengajar yang berbeda. Di sini Rasul Paulus mengajarkan mereka mengenai pentingnya kesatuan dalam Kristus. Pentingnya memegang teguh ajaran-ajaran yang diajarkannya dan menghindari perpecahan dan juga pengagungan yang tidak sehat terhadap pemimpin gereja. Di sini juga Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang peran dan tanggung jawab mereka sebagai pengikut Kristus dan penginjil dan pelayan Injil. Dan juga Rasul Paulus menekankan pentingnya kesadaran dan akan akhirat dan penghakiman Allah yang pada akhirnya akan menilai setiap tindakan dan juga niat hati manusia. Jadi Paulus menulis surat ini untuk mengingatkan jemaat tentang prinsip-prinsip dasar iman Kristen dan mengajak mereka untuk hidup dalam kesetiaan kepada Kristus dan hukum Allah, bukan untuk saling menghakimi. Sehingga poin-poin penting yang dapat kita ambil dari 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5 ini agar dapat diterapkan oleh bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan agar dapat menjadi pemimpin yang sukses yang bukan saling menghakimi. Ada 3 poin, 3 hal yang kita nanti diskusikan. Hal yang pertama adalah tanggung jawab pemimpin. Kedua, keadilan dalam penghakiman. Dan ketiga, niat yang benar. Baik, Bapak-bapak dan Ibu, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tanggung jawab pemimpin. Dari sini kita bisa lihat dari ayat 1 disebutkan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Pada saat itu, dari penulisan ini, jemaat Korintus menghadapi perselisihan dan perpecahan. Dan beberapa anggota gereja mulai membanding-bandingkan pemimpin gereja mereka, termasuk Paulus, Apolos, dan juga Petrus. Mereka mungkin menganggap diri mereka juga sebagai penghakim atau pemimpin gereja. Pada ayat ini, Paulus mengingatkan jemaat bahwa peran pemimpin gereja adalah sebagai hamba-hamba Kristus yang bertugas menyampaikan Injil dan mengajarkan rahasia Allah kepada jemaat. Dia ingin agar mereka memahami bahwa pemimpin gereja bukanlah objek pembandingan, melainkan pelayan Allah yang sama-sama bertanggung jawab. Paulus juga mengingatkan bahwa manusia harus menilai atau memahami mereka, yaitu dia dan rekan-rekan pelayan gereja sebagai hamba-hamba Kristus. Mereka adalah orang-orang yang bertugas untuk mengungkapkan rahasia Allah. Rahasia Allah di sini mengacu pada pengajaran dan pemahaman tentang Injil yang diberikan oleh Allah kepada mereka untuk disebarkan kepada jemaat.
Ayat 1 ini juga berbicara tentang bagaimana pemimpin dalam konteks ini, yaitu Rasul Paulus dianggap sebagai hamba Kristus dan juga pengelola rahasia Allah. Hal ini mengingatkan bahwa pemimpin mereka memiliki tanggung jawab yang besar terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka, baik itu ilmu pengetahuan atau kepercayaan orang lain. Ayat ini mengajak kita untuk melihat diri kita sebagai juru tulis Kristus yang bertanggung jawab atas tugas-tugas yang telah diberikan oleh Tuhan. Di 1 Korintus 7 ayat 23 disebutkan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Lalu bagaimana para personal dan juga pimpinan perusahaan menyikapi 1 Korintus 4 ayat 1 ini? Para personal dan juga pimpinan perusahaan harus melihat diri Bapak dan Ibu sebagai pengelola amanah yang diberikan kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu harus memahami bahwa pekerjaan adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Para personal dan juga para pimpinan perusahaan harus menyadari bahwa Bapak dan Ibu memiliki tanggung jawab kepada Allah dalam pekerjaan Bapak dan Ibu. Juga Bapak dan Ibu harus bertindak sebagai pelayan dan bendahara yang bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada Bapak dan Ibu. Tentu sebagai seorang profesional dan juga pimpinan perusahaan, Bapak dan Ibu harus melayani dengan integritas dan kejujuran, menjalankan tanggung jawab sebagai pengelola dengan setia, dan menunjukkan komitmen kepada tujuan yang lebih besar. Dan juga memahami bahwa peran Bapak dan Ibu adalah sebagai pelayan, bukan hanya untuk diri sendiri atau perusahaan Bapak dan Ibu. Juga harus menganggap diri Bapak dan Ibu sebagai hamba yang melayani Allah dengan integritas dan kejujuran. Berarti Bapak dan Ibu harus fokus pada tugas dan niat yang benar dan menjalankannya dengan baik. Tentu hal ini harus didukung oleh konsep manajemen yang efektif dan kebijakan yang mempertimbangkan jangka panjang perusahaan serta rahasia bisnis yang harus dijaga. Lalu hal-hal apa yang dapat dilakukan oleh bapak-bapak, para personal dan juga pimpinan perusahaan dalam 1 Korintus 4 ayat 1 ini? Ada beberapa poin yang dapat kita lihat di sini, yaitu poin pertama adalah pemahaman tanggung jawab. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan harus memahami bahwa bapak-bapak dan ibu memiliki tanggung jawab untuk melayani dengan integritas dan akuntabilitas. Juga bapak dan ibu sebagai pelayan Kristus, yang berarti pelayan yang bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan bapak dan ibu. Poin kedua, penilaian akhir adalah Allah. Ayat ini mengingatkan bahwa pada akhirnya hanya Allah yang akan melakukan penilaian terhadap tindakan dan niat hati seseorang. Oleh karena itu, kita tidak boleh bersikap sombong atau terlalu cepat menghakimi orang lain. Poin ketiga adalah penilaian adalah hak prerogatif Allah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa akhirnya hanya Allah yang memiliki hak mutlak untuk menilai tindakan dan niat hati seseorang. Oleh karena itu, manusia tidak boleh bersikap sombong atau terlalu cepat menghakimi orang lain. Poin keempat adalah integritas dan keadilan, di mana bapak-bapak dan juga pimpinan perusahaan harus berkomitmen pada integritas dan keadilan dalam setiap aspek pekerjaan.
juga harus bertindak dengan kejujuran dan membantu memastikan bahwa tindakan dan keputusan Bapak dan Ibu adil bagi semua pihak. Poin selanjutnya adalah tanggung jawab dan akuntabilitas. Dalam konteks profesional dan kepemimpinan perusahaan, ini menggarisbawahi pentingnya memiliki tanggung jawab terhadap tugas dan tindakan. Bapak dan Ibu harus memahami bahwa Bapak dan Ibu bertanggung jawab kepada rekan kerja, pelanggan, pemegang saham, dan juga masyarakat secara keseluruhan. Poin selanjutnya adalah kepemimpinan sebagai pelayan. Ini mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang tidak hanya berfokus pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga pelayanan kepada orang lain. Dan juga Bapak dan Ibu harus memahami bahwa peran Bapak dan Ibu adalah melayani karyawan, melayani pelanggan, dan juga melayani pemegang saham. Poin selanjutnya adalah kebijaksanaan Allah. Ini mengingatkan bahwa Bapak dan Ibu harus berusaha untuk memahami dan mengikuti prinsip-prinsip moral dan etika yang diberikan oleh Allah dalam setiap keputusan dan juga tindakan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, para personal dan juga para pimpinan perusahaan, yang kedua adalah keadilan dalam penghakiman. Kita bisa lihat di sini dasarnya nanti adalah di ayat 3 dan 4. Kita bisa lihat dulu di Korintus 4 ayat 3. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Ayat ini menjelaskan adanya tuduhan atau ketidakpahaman tentang tindakan dan pengajaran Paulus di antara anggota jemaat. Sehingga Paulus mengingatkan jemaat bahwa akhirnya di hadapan pengadilan Allah, semua tindakan dan pengajaran mereka akan diungkapkan. Paulus bukanlah penghakim akhir. Allah lah yang akan menghakimi. Dia ingin menjaga sikap rendah hati dan hati-hati dalam penghakiman terhadap dirinya dan juga sesama. Di sini juga Paulus mengingatkan jemaat bahwa pada akhirnya mereka akan dihadapkan kepada pengadilan Allah dan tindakan dan perkataannya akan diuji. Dia mengatakan bahwa di hari itu semua akan diketahui dan terungkap. Di sini Paulus menekankan bahwa penghakiman manusia terhadapnya tidaklah menjadi hal yang paling penting. Yang terpenting adalah setia dalam pelayanan kepada Kristus dan taat pada tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Lalu bagaimana para profesional dan juga pimpinan perusahaan memahami ayat 1 Korintus 4 ayat 3 ini? Di sini bahwa pemimpin perusahaan harus memahami bahwa penghakiman manusia terhadap Bapak dan Ibu tidak selalu mencerminkan nilai atau kesuksesan sejati. Pemimpin perusahaan harus fokus pada tanggung jawab dan tidak terlalu terpengaruh pada kritik atau pujian. Dan juga tidak boleh terlalu terpengaruh oleh pandangan orang lain atau oleh penilaian diri sendiri. Juga tidak boleh terlalu terpengaruh dan selalu tetap berpegang pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang benar, bahkan jika itu tidak selalu populer. Juga para pimpinan harus memprioritaskan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan moralitas. Bukan sekedar mengikuti opini populer atau terlalu introspeksi diri secara berlebihan. Sehingga di ayat ini mengingatkan kita bahwa penilaian manusia bukanlah yang paling penting, tetapi yang terpenting adalah penilaian dari Tuhan. Di ayat 4, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu,
tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Pada ayat ini, ada ketidaksetujuan tentang tindakan atau keputusan tertentu yang diambil oleh Paulus. Paulus menjelaskan bahwa meskipun dia mungkin tidak merasa bersalah dalam beberapa kasus, ini bukan berarti dia sudah nyatakan benar di hadapan Allah. Penghakiman akhir adalah hak prerogatif Tuhan, bukan manusia. Dia ingin menghindari kesan bahwa dia berada di luar pengadilan Allah. Paulus mengakui bahwa dia tidak selalu memahami sepenuhnya isi hatinya sendiri. Ini menggambarkan kerendahan hati dan pengakuan bahwa hanya Allah yang benar-benar tahu hati dan motif setiap orang. Di 2 Korintus 1 ayat 12 disebutkan, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Lalu bagaimana sikap kita sebagai profesional dalam menyikapi 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 4 ini, yaitu di ayat 3 dan 4 mengajarkan tentang pentingnya tidak melakukan penghakiman yang prematur terhadap sesama. Juga mengingatkan kita bahwa kita tidak memiliki pemahaman penuh tentang hati dan maksud orang lain. Juga dalam bisnis dan kepemimpinan, ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu cepat menilai karyawan atau rekan kerja. Sehingga para profesional dan juga pimpinan perusahaan harus mengakui bahwa mereka tidak sempurna. Mereka perlu bersedia untuk dievaluasi dan diaudit dalam tindakan mereka. Tapi juga tidak boleh berlebihan dalam menghakimi diri sendiri. Akuntabilitas adalah kunci untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Bapak-bapak sebagai pimpinan dan juga para profesional harus menghindari sikap sombong dan juga merendahkan orang lain. Jangan terlalu cepat menghakimi orang lain. Biarkan hasil kerja dan integritas mereka yang berbicara. Pimpinan perusahaan juga harus memiliki kewajaran dalam menerima penilaian dari orang lain dan tidak terlalu terpengaruh oleh opini atau kritik eksternal. Prinsip ini mencerminkan pentingnya mendengarkan umpan balik, evaluasi kerja, dan juga penilaian dan rekan kerja, klien, atau konsumen. Lalu hal-hal penting apa yang dapat diambil dari 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 4 ini yang bisa diterapkan oleh para profesional dan juga pimpinan perusahaan adalah poin pertama, hindari persaingan dan perbandingan yang berlebihan. Ayat 3 dan 4 ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain dan menghindari persaingan yang berlebihan. Ini relevan dalam dunia bisnis di mana kepemimpinan yang sehat menghindari konflik dan persaingan yang tidak produktif. Poin kedua, menghindari persaingan yang tidak sehat. Hindari persaingan yang merugikan dan bersifat destruktif. Alih-alih membanding-bandingkan diri dengan pesaing. Fokuslah pada peningkatan diri dan kualitas produk atau layanan. Poin ketiga, penilaian akhir oleh Tuhan. Ini menekankan bahwa akhirnya semua tindakan dan keputusan akan diuji oleh Tuhan. Para profesional dan juga pimpinan perusahaan harus fokus pada melakukan yang benar dalam pandangan Allah, bukan hanya mencari persetujuan. 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 4 ini menjelaskan bahwa para profesional dan juga pimpinan perusahaan harus fokus pada melakukan yang benar dalam pandangan Allah, bukan hanya mencari persetujuan manusia. 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 4 ini menjelaskan bahwa para profesional dan juga pimpinan perusahaan harus fokus pada melakukan yang benar dalam pandangan Allah, bukan hanya mencari persetujuan manusia.
Poin selanjutnya adalah fokus pada tujuan yang benar. Bapak-bapak sebagai pimpinan dan juga profesional harus fokus pada tujuan yang benar, bukan hanya pada persetujuan atau pengakuan manusia. Bapak dan Ibu tidak boleh tergoda untuk bertindak semata-mata untuk mendapatkan pujian atau penilaian manusia. Poin selanjutnya adalah kepemilikan kesadaran diri. Ini mengajarkan bahwa kita harus memiliki kesadaran diri yang jujur. Di sini Bapak dan Ibu harus secara kritis mengevaluasi tindakan dan keputusan mereka, keputusan Bapak dan Ibu, yaitu mengakui kelemahan Bapak dan Ibu dan bersedia untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, Bapak-bapak dan Bapak personal dan juga pimpinan perusahaan adalah yang ketiga adalah niat yang benar. Dasarnya kita bisa lihat dari ayat 5 disebutkan di situ. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka setiap orang akan menerima pujian dari Allah. Kalau kita lihat sini dari ayat ini, pada saat itu jemaat Korintus mungkin terlalu cepat menghakimi satu sama lain atau pemimpin gereja mereka. Sehingga di sini Paulus menegaskan agar jemaat tidak terlalu cepat menghakimi sesuatu atau seseorang sebelum penghakiman Allah. Pada akhirnya Allah akan membawa terang kepada yang tersembunyi dan mengungkapkannya sejati setiap orang. Semua ini akan berujung pada pujian kepada Allah yang adil dan bijaksana. Di sini Paulus menekankan pentingnya untuk tidak melakukan penghakiman yang prematur terhadap sesuatu atau seseorang. Penghakiman akhir adalah tugas Allah. Saat Dia datang, semua yang tersembunyi akan diungkapkan dan semua tindakan dan niat manusia akan diungkapkan. Hal ini akan berakhir dengan pujian kepada Allah yang akan mengungkapkan kebenaran dan keadilannya. Di konteks ini juga mengajarkan pentingnya kesetiaan dalam kepemimpinan gereja, merendahkan diri dalam penghakiman terhadap diri sendiri dan sesama, dan menghindari penghakiman yang prematur. Maksudnya adalah untuk membangun persatuan dan pertumbuhan rohani dalam gereja, bukan perselisihan dan juga pemisahan. Lalu bagaimana bapak-bapak, para personal dan juga pimpinan perusahaan memahami 1 Korintus 4 ayat 5 ini? Bapak-bapak sebagai para personal dan juga pimpinan perusahaan harus menjalankan tugas dengan integritas dan tanggung jawab tanpa harus selalu tergantung pada penilaian orang lain. Juga harus bertindak dengan prinsip-prinsip moral yang kuat. Bapak-bapak sebagai pemimpin perusahaan harus berhenti menghakimi atau mengkritik orang lain yang secara terlalu cepat. Bapak dan Ibu harus memberikan waktu untuk fakta dan niat hati orang lain terungkap. Sebagai pimpinan harus memahami bahwa akhirnya Allah akan menjadi hakim yang sejati yang akan mengungkapkan niat dan tindakan hati setiap orang. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu harus bertindak dengan kebijaksanaan, empati, dan rasa hormat terhadap semua pihak dalam bisnis Bapak dan Ibu. Juga sebagai pimpinan perusahaan harus berhati-hati dalam menghakimi orang lain atau situasi sebelum memahami fakta dan niat-niat yang sebenarnya. Di sini di Matius 10 ayat 26 disebutkan, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup
yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Lalu hal-hal penting apa yang kita bisa lihat di 1 Korintus 4 ayat 5 ini, yaitu yang bisa diterapkan bapak-bapak sebagai profesional dan juga perusahaan adalah poin pertama, tindakan tersembunyi akan diungkapkan. Ayat 5 mengajarkan bahwa tindakan dan niat hati yang tersembunyi akan diungkapkan oleh Tuhan pada akhirnya. Oleh karena itu, penting untuk menjalani hidup dan kepemimpinan dengan integritas dan kejujuran. Poin kedua, keadilan Allah akan ditegakkan. Ayat 5 ini mengajarkan bahwa tindakan dan niat hati yang tersembunyi akan diungkapkan oleh Tuhan pada akhirnya. Oleh karena itu, penting untuk menjalani hidup dan kepemimpinan dengan integritas dan kejujuran. Karena akhirnya Allah akan menilai semua yang bapak-bapak dan ibu lakukan. Poin selanjutnya, menghindari penghakiman prasangka. Jangan menghakimi atau membuat penilaian terburu-buru terhadap orang lain dalam lingkungan kerja. Berikan kesempatan kepada orang lain untuk membuktikan diri dan berusaha untuk memahami niat hati mereka. Poin selanjutnya, kesadaran akan pertanggungjawaban akhir. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan harus selalu ingat bahwa akhirnya semua tindakan dan niat hati Bapak dan Ibu akan diuji oleh Allah. Ini harus menjadi pemicu untuk bertindak dengan integritas dan menjalankan kepemimpinan dengan penuh kesadaran akan pertanggungjawaban akhir. Bapak-bapak dan ibu para personal dan juga para pimpinan perusahaan, dalam penerapan 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5 dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang profesional dan juga pimpinan perusahaan, intinya adalah menjalankan tugas bapak dan ibu dengan integritas, kejujuran, dan niat yang benar, sambil tetap rendah hati dan terus belajar untuk menjadi lebih baik. Jangan terlalu terpengaruh oleh pendapat orang lain atau kesuksesan bapak dan ibu sendiri, tetapi tetaplah fokus pada melayani Allah melalui pekerjaan bapak dan ibu. Pesan yang kita dapat di 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5 ini adalah bahwa profesional dan pimpinan perusahaan harus memiliki integritas, tanggung jawab, dan kebijaksanaan dalam pekerjaan, dan fokus pada melayani orang lain dan memandang Tuhan sebagai penilai akhir. Stay profesional. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu ini, Tuhan. Ajari kami, Tuhan, supaya kami tidak menghakimi orang lain dengan secara tergesa-gesa, ya Tuhan. Ajari kami supaya kami diberi kebijaksanaan dalam menilai orang lain, ya Tuhan, dan tidak merugikan orang lain, ya Tuhan. Tuhanlah Bapa, doa ini kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.